Saya berterima kasih ada Tuhan yang selalu berjanji ada bersama kita. Satu saja yang Anda harus siapkan dan saya siapkan adalah memastikan diri keputusan saya untuk percaya kepada Yesus tidak berubah. Walau berjalan dalam kekelaman. Walau dalam berjalan di dalam kesulitan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Saudara percaya? Saudara percaya? Jangan terlambat. Bagi Tuhan tidak ada persoalan. Keuntungan bagi kita jika kita tidak terlambat. Keuntungan bagi kita, manfaat bagi kita jika kita tahu bagaimana merespons waktu Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri, berkat yang Tuhan beri. Kita punya alasan untuk berterima kasih. Kita hidup dari janji Tuhan. Buang jauh-jauh keraguan Anda. 1 minggu saya rasanya baru ketemu saudara kemarin. Dalam seminggu saya tidak pernah menyangka 2 orang yang saya kenal dekat bergurau pada waktu masuk. Masih adakah sukacita? Almarhum Joni di usia 54 tahun. Tuhan panggil ayah dari Vina. Lalu adik dari istri saya, suaminya meninggal. Saya tidak pernah berpikir. Kita Indonesia suka, ada firasat gak sih? Ada firasat gak sih? Ada firasat. Tidak ada firasat-firasat. Kenapa? Mau ada firasat, ada peringatan, ada nasihat, sama aja kita gak siap. Kecuali jemaat Bethlehem. Kita gak siap. Saudara senang mengikut Tuhan? Harus senang. Kenapa? Ada janji Tuhan. Cucu dari adik istri saya, suaminya meninggal, menangis di pinggir peti. Terus nggak ada berhenti. Masih kecil tapi dia sudah tahu. Opanya tidak akan balik lagi. Tidak balik. Saya maksudkan di sini adalah apa yang pergi tidak akan kembali. Anda tidak perlu percuma kita menyesali semua waktu berlalu, membawa segala yang kita punya, yang kita kasih. Tapi Anda tidak juga perlu berhak untuk menaruh kekhawatiran hari esok. Yang hari ini adalah pemberian Tuhan yang berharga. Hari ini adalah pemberian Tuhan yang berarti.
Sebuah kesempatan. Saudara tidak menyangka bahwa saudara akan ada hari ini. Saya pun juga seperti itu. Di rumah sakit banyak orang bergumul, berjuang mendapatkan 1 detik saja usia. 1 detik saja. Dengan berbagai alat yang sanggup mereka bayar karena punya uang. Tapi ketika akhir itu datang, uang tidak berarti. Oleh karena itu saya katakan berkat Anda gunakan baik-baik. Tapi terlepas daripada itu, saya mau katakan bahwa hari ini Tuhan sangat mengasihi kita, mencintai kita. Istimewa kita di hadapan Tuhan. Amin. Melihat istri dan anak-anak kita, terutama anak-anak kita masih kecil-kecil, sekarang dihantui predator. Di sekolah setelah JIS terbongkar kasus, bermunculan di mana-mana, di Kediri, di Cirebon, di Tegal, di Sukabumi, Emon. Wah, saudara-saudara, mengerikan sekali. Inilah dunia yang membanggakan teknologi. Inilah dunia yang mentuhankan kekayaan. Di balik itu menangis orang-orang tua. Oleh karena itu tadi pagi saya katakan, buatlah waktu. Jangan tunggu waktu datang sendiri. Buatlah waktu untuk anak-anak Anda. Ketika pulang malam, lihat mereka tidur. Sudah mau tidur, Anda terlambat pulang kerja. Katakan terima kasih Tuhan. Mereka tidur, itu cukup untuk membuat Anda senang. Dia tidak perlu menyanyi, tidak perlu ngobrol. Tapi dia tidur dengan pulas. Mukanya menggambarkan ketulusan, kebaikan Tuhan ada di situ. Nah, Anda perlu berterima kasih kepada Tuhan. Jangan tunggu waktu datang sendiri untuk mereka. Buatlah keputusan bahwa saya bisa punya waktu untuk anak dan cucu-cucu. Sanggup? Sanggup. Wong ada janji kemenangan. Yesus engkau juru selamat. Kita berdiri bersama-sama. Dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Jemaat saja, Yesus engkau juru selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan. Walaupun hidup ini singkat, kita lalui dengan sukacita karena kemenangan. Kita angkat tangan tinggi-tinggi semua. Haleluya. Oh, terima kasih. Dalam janjimu kemenangan. Terima kasih Yesus. kan ku nyatakan besar setiamu. Sekali lagi, Yesus engkau juru selamat kami. Yesus engkau Terima kasih. juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku Terima kasih Tuhan. besar setiamu. Haleluya. Sekali lagi, Yesus. Yesus engkau Terima kasih. juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan untuk janjimu. Yesus engkau Juru selamatku. Dalam janjimu terima kasih. kemenanganku
Sekali semua katakan, Yesus Engkau Juru Selamat. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Turun Tuhan. Kami sudah menyediakan waktu untuk memenuhi kerinduan kami. Bertemu Engkau dalam firman-Mu. 1 minggu 2 jam saja kami di sini. Seperti saat ini. Bisa lebih karena berkat perjamuan suci. Engkau izinkan kami nikmati. Buatlah kami menjadi berarti. Karena kami sendiri menganggap hidup waktu yang Kau sediakan, kesempatan, peluang juga berarti. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman. Teruslah bersama kami sampai selesai. Dan Engkau melihat kami tinggalkan tempat ini. Menuruni tangga-tangga dari kami masuk. Kami lewati di situ. Membawa sukacita dari Engkau. Berkati Tuhan ibadah perjamuan suci buat kami sekalian. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap berdiri. Yohanes pasal 14. Ayat 1. Ayat ini menjelaskan kegelisahan sama seperti kita. Yang suka kau tidak suka, kadang-kadang kita gelisah. Seperti tadi saya katakan, kita galau. Ayat 1 saya berhenti sampai ayat 6. Saudara punya Alkitab, punya iPad, punya HP, baca baik-baik. Sebab saudara hanya punya 2,5 jam sini. Setelah besok saudara usaha, bisnis dan lain-lain. Saudara tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku sudah pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu, ke sorga maksudnya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saya berhenti sini dulu, silakan duduk. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kamu tahu jalan ke situ? Seorang remaja dia mengajukan beberapa pertanyaan. Om, kalau saya sudah gede, sudah besar, saya sekolah. Setelah saya sekolah, apa? Saya katakan, kamu bekerja. Buktikan pengetahuan, ilmu yang kamu dapatkan, sesuai bidangnya apa. Kalau keuangan, ya kamu tunjukkan. Pilih bidang sesuai. Sesudah saya kerja, kan kamu dapat duit, kamu dapat uang. Kamu mau pilih, mau membujang atau kamu berumah tangga. Kalau berumah tangga lalu bagaimana? Dia punya anak.
punya keturunan. Oh iya bagus. Ya, didik anakmu, jaga baik-baik sampai dia bisa menggantikan kamu setelah kamu besar, sudah kakek. Sesudah itu, sudah punya anak, punya gimana? Ya sesudah itu, kamu harus tinggalkan dunia. Maksudnya, ya meninggal, mati. Oh begitu. Dari awal pertemuan saya penuh dengan pertanyaan. Tahukah Anda bahwa pertanyaan itu merupakan suatu persoalan tersendiri? Akan membawa masalah tersendiri. Karena kita tidak mendapatkan jawaban. Tidak menemukan jawaban. Selama jawaban itu tidak didapat, maka seseorang akan tetap merasa dirinya tidak tahu. Dia tidak bisa membohongi apa yang dia pikir bahwa apa yang dia rasa bahwa itu tidak dia tahu. Thomas terang-terangan dia berkata kepada Yesus. Setelah Yesus berkata bahwa Thomas, saya akan pergi. Kemana aku pergi, kamu tahu. Komentar Thomas dalam ayat 5. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Pernyataan Thomas menunjukkan kebodohan Thomas sendiri. 3,5 tahun bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan pilihan ketika dia mengajak orang-orang ini yang mendampingi dia dalam masa penginjilan, apakah kau mau menjadi murid, apa menjadi penjala jiwa, atau ada keputusan lain. 3,5 tahun Thomas melihat dia terlibat dengan pelayanan. Yesus ada di situ, murid-murid yang lain bersama dia juga selalu ada di dekat. Di mana mereka pergi, menyembuhkan orang sakit, lumpuh berjalan, buta melihat. Diketahui oleh Thomas sendiri. Tetapi yang menarik adalah mendekati akhir. Thomas terang-terangan berkata, kami tidak tahu Tuhan. Loh kalau begitu kamu waktu aku panggil mengerti tidak? Kira-kira kalau saya tambahkan. Apa kamu mengerti panggilanku kepada kalian bahwa akan menjadi penjala jiwa, akan bekerja, akan menginjil, dan satu waktu akan mengakhirinya di tempat tujuan. Saya telah katakan tadi bahwa apa yang akan kita lakukan, pertama perlu dimengerti, dan kita yang terlibat. Apa saudara pengusaha, saudara pekerja karyawan, atau saudara punya profesi apa, pemusik, dan lain. Saudara perlu tahu hal-hal yang berurusan langsung dengan Anda. Saya kasih ilustrasi. Jika kita ingin jadi cook, pemasak, mau buka restoran, apa? Saudara tahu apa-apa saja yang saudara harus kerjakan nanti. Tapi sesudah itu, kita yang memutuskan akan terlibat di situ, perlu tahu kita ini siapa. Muak dengan bau amis, nggak tahan melihat darah, pisau dipotong-potong, maka semua yang Anda ketahui tentang Anda perlu dipikirkan, apa saya mau terus jadi cook pemasak atau saya tidak. Nah rupanya Thomas tidak begitu orangnya.
Mikir baru sesudah jalan. Bukan sebelum jalan baru berpikir. Thomas baru mengerti. Ya, Yesus sudah mau pergi. Gimana dong ini? Hal yang kabur, tidak jelas, menambah masalah tersendiri secara psikis. Thomas tidak mengerti hal ini. Jadi waktu dia memutuskan menjadi banyak anak-anak Tuhan, kecuali di sini. Seperti telah saya katakan, bahwa hari Kamis doa. Nah kalau doa itu ada waktu berdoa. Tapi tetap saja dipersoalkan. Loh saya katakan kalau you tahu bahwa waktu yang diperlukan dalam ibadah Kamis doa sekian. Dan kalau you tahu you sendiri tidak bisa dan tidak mau. Bisa sih mungkin bisa. Tapi tidak mau ya sudah. Anda berhak untuk memutuskan diri tidak akan ikut serta dalam kegiatan doa ini. Bagi Allah tidak terlalu penting kok itu. Yang penting adalah kita mengerti. Kita paham. Kita tahu apa yang akan kita putuskan. Dan sayang sekali Thomas adalah gambaran dari orang yang rasul, hamba Tuhan, tetapi sangat bodoh dalam soal ini. Dia tidak mengerti. Saya mengenal Tuhan. Saya memutuskan diri percaya kepada Tuhan. Dan setelah itu dia memanggil saya menjadi hamba Tuhan. Saya tahu apa yang akan saya lakukan. Cara ini terbaik buat saya. Saya tahu apa yang Paulus sendiri berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Bagi saya sikap ini merupakan tindakan terbaik untuk membantu saya tidak mengeluh. Bahwa melayani ada saat ada saat juga tidak ada. Apa yang harus dikeluhkan? Apa yang harus oleh karena saya katakan, ya kita bersukacita. Seperti Paulus berkata, ya in all circumstances, be rejoice. Bersukacitalah. Give thanks. In everything. Always. Bersukacitalah, berterima kasih. Banyak anak-anak Tuhan ke gereja stres. Karena dia tidak mengerti. Bahwa di gereja seperti saya sudah katakan berkali-kali. Kita mendengar firman. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Jangan persoalkan lagunya begini. Saya kira kalau kita persoalkan, masalahnya kita juga tahu. Kita juga bisa. Asal kita mau ikuti mereka-mereka yang sudah ahli. Karena latihan. Kita ikuti saja musik, kita ikuti saja. Jangan sampai kita tidak mengerti. Yang salah di sini, yang mendatangkan kesulitan bagi diri sendiri, bukan orang-orang ini. Bukan pemain musik, bukan. Tapi karena kita sendiri tidak berusaha untuk memahami, oh begitu toh main musik. Begitu toh tepukannya. Selesai. Kita ikuti kata-katanya. Kita tahu. Thomas tidak mengerti. Saya tahu apa yang saya kerjakan. Dan karena mengerti, jadi sukacita saja. Senang aja. Ada saat, kalau saudara melihat penampilan begini pakai dasi dari, ya sepertinya kita, ya memang kita punya Tuhan kok. Apa yang kurang? Kita punya Tuhan. Thomas tidak mengerti. Dia tidak tahu. Dan banyak orang menghabiskan waktu mengetahui bahwa dia tidak tahu apa. Diajak makan oleh seseorang, 2 orang,
Yang satu kenal, yang satu tidak. Diajak makan. Saya jadi penurut, sebab hamba Tuhan ya, diikuti menurut. Nah rupa-rupanya menurut itu juga nggak nyaman, nggak enak. Udah masuk di satu mall, udah lihat, jalan-jalan. Saya pikir, oh ya mau makan siang. Masuk di tempat pakaian atau aksesorisnya laki-laki, semua yang keperluannya laki-laki, waduh, udah saya lihat itu udah mahal-mahal. Nol-nolnya itu udah, minta ampun. Jadi saya keluar aja. Sebab saya diajak oleh temannya dari ini orang, ini bos gitu. Udah pindah lagi. Pindah. Masuk di sekna. Masuk. Saya pikir-pikir, kali-kali aja saya dapat sekna ini ya. Tapi si yang ngajak ini, si bos ini dia cuma lihat-lihat. Saya di luar, saya nggak mau. Saya nggak mau kegeeran saudara-saudara. Saya di luar aja, dia keluar. Dia keluar jalan lagi. Jalan sudah 1,5 jam. Ngider. Akhirnya saya tidak tahan, hilang kesabaran saya. Kapan kita mau makan? Kita bukan peragawan, petatang peteteng. Bukan, saya bilang. Akhirnya dia ajak ini si bos, dia bising sama si bos. Itu Pak Pendeta udah mau makan. Nah sudah. Akhirnya makan. Saya penasaran, saya orangnya penasaran. Itu perlu tahu, apa sih? Kepo ya? Kepo. Kepo apa repo? Repo saham ya? Itu apa? Kepo. Saya penasaran. Akhirnya duduk makan, saya bilang, Bro, saya mohon maaf ya, saya mau nanya nih Bro. Ini kita tadi mau ngapain sih? Apa kita mau datang ke sini mau ngapain? Dia jawab, saya juga nggak tahu. Ya ampun. Dia juga nggak tahu. Punya duit, punya perusahaan, tapi menghabiskan 1,5 jam, 2 jam. Petatang, peteteng, keliling ke sana, kemari, nggak tahu. Saudara jangan seperti itu. Mau dibilang stres, salah. Dibilang gila juga, salah. Bukan, tersinggung nanti kan kalau kita bilang begitu. Nah, hal yang tidak kita kata. Thomas ini mirip-mirip kayak bos tadi. Hampir keluar nakal saya. Sampai bilang, udah 1,5 jam sih. Itu kalau dia khotbah di Kelapa Gading itu, lu pikirin dong. Hampir saya bilang. Tapi enggak ngerti, tidak tahu. Waktu 3,5 tahun diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Thomas tidak mengerti. Ada awal, ada akhir. Kapan kita mengerti? Hidup dimulai waktu kita tahu Yesus. Mengapa kita tahu Yesus? Coba saudara buka ayat terakhir. Terakhir. Belum bernapas udah mau naik lagi ya. Iya benar sih ayat terakhir. Coba saudara buka. Ayat 5, ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada tujuan. Dan yang dipersoalkan oleh Thomas adalah tujuan. Akhir dari segala perjalanan kita akan menyadarkan kita di mana kita akan berhenti. Di mana? Tadi pagi saya jelaskan sedikit mengenai satu brur, satu bapak. Saya bangga sih. Bangga karena prinsipnya begini. Hidup manusia itu cuma sampai dimati saja. Saya pikir, oke, boleh. Dia punya hak untuk mengatakan demikian. Dan dia berhak untuk menentukan pilihan hidupnya berdasarkan prinsip yang dia ketahui itu. Dia punya hak.
Saya tidak mau masuk campur, ya. Tapi saya ingat. Ada satu profesor ateis. Dia depan mahasiswa. Manusia itu, kata dia, kata profesor, sama saja dengan barang-barang, dengan materi. Sama saja. Singkatnya, salah satu mahasiswa Kristen, dia penasaran, dia berdiri. Dia berdiri, saudara-saudara, lalu dia angkat satu kursi, lalu dia banting, berantakan joknya itu sama kaki-kakinya. Dia maju ke depan, berhadapan dengan si profesor. Lalu dia lenggangkan tangannya, dia gampar, pak, si profesor kaget. Ada mahasiswa begini ya, kaget. Wah, tentu dia mau balas dong. Dia mau balas si profesor yang ahli kungfu ini, dia mau balas. Mahasiswa, tunggu Pak, tunggu Prof, tunggu. Tadi profesor bilang kita seperti barang-barang. Lihat tadi Kak, saya banting itu kursi diem, nggak ngomong, nggak rasa sakit. Si profesor itu diem. Beda, kita tidak sama dengan barang-barang. Maka akhir hidup juga beda. Ini si orang ini bangga sekali. Dia berkata, enggak. Satu waktu, setahun kemudian atau 2 tahun kemudian, saya dapat telepon bahwa dia masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, apa yang terjadi? Dokter berkata, Pak, kepada saya, ini tinggal 1 bulan lagi kesempatan hidup. Apa keluarganya sudah tahu belum? Belum, karena Bapak pendeta, jadi saya mau kasih tahu. Oh iya, saya sudah siap sih, saya sudah tahu. Siap. Waktu senang aja siap, apalagi mau sakit begini, siaplah. 1 bulan. Dok, tolong sampaikan kepada anak, kepada istri, anaknya. Singkatnya dikasih tahu. Dan apa yang terjadi setelah dikasih tahu bahwa dia menderita kanker liver. Dari atas sampai ke bawah berubah total. Tadinya senang, ini yang saya maksudkan tadi. Tadinya gembira, mulai gelisah. Malam tiba, tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Tidak siap. Saya kemudian berkata kepadanya, Brur tidak perlu gelisah. Kan hidup berakhir di sini. Sebentar nanti kan Brur bilang tidak ada kekekalan. Tidak ada. Jadi enggak usah gelisah. Apapun yang saya sampaikan tidak membantu dia. Malah bertambah masalahnya. Dia stres. Marah-marah. Kekekalan itu ada. Ada. Markus pasal 10 atau Lukas pasal 18 ayat 18. Lukas pasal 18 ayat 18. Di situ kita ketemukan satu kisah, satu cerita. Adanya seorang muda yang kaya. Dia datang kepada Yesus. Lalu kalau saudara baca dalam ayat 18. Bertanya kepada guru, kepada Yesus. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Siapa pemuda ini? Kalau saudara baca di rumah atau saudara mungkin sambil berusaha untuk menghargai waktu, baca. Nah saudara akan temukan, dia ini orang kaya lalu bermoral. Orang semua tahu siapa dia. Yesus berkata begini, kamu sudah tahu enggak?
mesti begini. Oh, dari sejak muda saya sudah kerjakan. Jangan mencuri, jangan bla 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 dan seterusnya. Saya mesti singkat saja. Dari muda saya sudah lakukan, kata pemuda tadi. Jadi dia hidup baik sih, baik. Tapi dia sendiri bagus juga. Dia tidak mengerti, dia tidak memahami apakah dia nanti akan menerima kekekalan. Tidak. Dia tahu bahwa semua akan berakhir. Dan tujuan dari kehidupannya itu adalah kekekalan. Dia tidak miliki ini. Seperti buruh tadi saya katakan, kalau buruh tahu bahwa cuma sampai di sini ya sudah. Kenapa mesti stres? Kenapa mesti takut? Itu yang saya katakan saya senang. Maksudnya begini. Coba belajar mengerti. Paham benar tentang hidup. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan izinkan sesuatu yang memaksa setiap orang untuk berseru panggil Tuhan. Tuhan akan izinkan, Tuhan akan membawa kehidupan seseorang yang bandel, nakal, tidak mau mengerti tentang Tuhan. Pada satu ketika dia menemukan persoalan yang tidak bisa dia atasi sendiri. Mau tidak mau, dia harus cari Tuhan. Inilah gaya Allah, inilah gaya Tuhan. Muda kaya yang datang. Gimana Tuhan? Saya mendapatkan kehidupan kekal. Anda boleh punya semua. Tapi akan menjadi lengkap segalanya Anda punya. Jika Anda tahu bahwa satu waktu harapan Anda tentang hidup ini ada akhir. Berhenti di tempat yang menyenangkan. Berhenti di tempat di mana Anda tahu waktu tidak terbatas. Hidup tanpa akhir. Nyanyian tanpa henti. Waktu tanpa batas. Yaitu kekekalan. Dan pemuda ini, dia cuma harus memilih mau tunduk kepada Tuhan atau tidak. Saya tidak mengatakan bahwa hari ini terakhir buat Anda, tidak. Tapi ipar saya melayani ibadah penguburan almarhum Saudara Johnny, suami dari Saudari Siana, ayah dari Vina. Saya melayani HP saya simpan. Begitu naik di mobil, saya kaget bahwa Diki sudah meninggal. Malamnya istri saya berkata bahwa Diki itu masuk rumah sakit, masuk ICU. Saya masih berpikir begitu sudah di ICU seperti biasa, tertolong. Kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Perawat sana, perawat sini. Tapi harapan tidak selalu sama dengan kenyataan. Kenyataan berbeda seringkali dengan harapan. Saya pikir dia hidup. Tapi fakta, dia berjalan dengan waktu dan tidak pernah kembali. Istrinya, ke adik dari istri saya. Waktu anak-anaknya melihat bahwa istrinya ini, suaminya ini Diki, dia tidak bisa hidup tanpa istrinya. Apa-apa istrinya. Apa-apa, ya beda-beda sih saudara-saudara ya. Ya saya tidak seperti itu. Saya operasi pergi sendiri, selesai pulang, istri saya ada di pelayanan, ya saya pulang. Udah saudara, selesai. Beres, bukan? Dan kalau mau pergi ya sudah pergi selamanya. Paling saya tinggal tunggu Yanto. Pak Yanto, Bro Yanto, tolong ya malam penghiburan. Tutup peti siapa, gitu loh. Tapi, nah anak-anaknya kasihan. Mah, begini. Lihat mamanya. Tapi, rupa-rupanya istri yang setia itu begitu. Sama seperti Saudari Siana. Bangun tidur, mesti layani suami.
Tapi seperti saya katakan kepada saudara berulang-ulang, lakukanlah sesuatu yang berarti. Sebab Anda belum tentu tahu kapan Anda punya kesempatan bersama dengan mereka. Anda tidak pernah tahu bahwa waktu akan datang, Anda melihat mereka yang Anda cintai pergi untuk selamanya. Jadi saya katakan tadi, jangan tunggu waktu datang sendiri. Buatlah waktu bersama dengan orang-orang yang Anda kasih. Sebab Anda tidak pernah punya kemampuan untuk memastikan nanti apa yang akan terjadi. Hari ini adalah hari yang terbaik. Ibu dari Vina Shana senang karena dia memberikan yang terbaik. Saya pernah ingat ada satu ibu, sampai mau kasih mandi suaminya, dia tidak serahkan kepada siapa-siapa. Dia ke rumah sakit, bilang saya sampai terakhir, ya, dandanin suaminya, dia kerjakan. Lakukanlah sesuatu seakan-akan kesempatan untuk itu hanya hari ini. Besok Anda tidak tahu. Tujuan menunggu. Terima kasih. Kepada Tuhan Anda bisa berkata terima kasih. Tadi saya lihat pakai sepeluk cucu. Itu luar biasa. Anda tidak akan pernah tahu kesempatan bersama dengan orang yang Anda cintai. Berapa banyak? Sedikit atau sama sekali tidak. Karena yang berdaulat adalah Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk pelajaran ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sediakan. Apa yang Dia janjikan. Apa yang Dia buktikan. Menentukan semua kebahagiaan kita. Sukacita kita. Tidak sedetik pun berlalu sia-sia tanpa Tuhan izinkan Anda menikmati kebaikan Dia. Tanpa Tuhan izinkan Anda melihat kasih-Nya. Sama seperti hari ini. Tuhan begitu baik. Dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Haleluya.